Permisi dok. Iya, silakan masuk. Assalamualaikum, silakan duduk. Ya. Baik, perkenalkan nama saya Lita Iva, dokter yang akan memeriksa Ade pada hari ini. Nanti saya akan melakukan tanya jawab atau anamnesis kepada Ade. Namun sebelum itu saya memerlukan beberapa data. Apakah Ade bersedia? Bersedia dok. Oke, baik. Kalau boleh tahu namanya siapa, Dek? Fajar Alamisyah dok. Oke, Fajar. Dek Fajar sekarang sudah umur berapa? 18 tahun dok. 18 tahun. Pekerjaan Dek Fajar sekarang sebagai apa? Mahasiswa. Oke, mahasiswa. Dek Fajar tinggal di mana, Dek? Jalan Bulu Bicara. Yang boleh bicara. Oke, untuk data sudah selesai. Kalau boleh tahu keluhan utamanya apa, Dek? Demam dok. Demam sudah berapa hari? Sudah 3 hari dok. Ini demam tak hilang timbul kah atau terus menerus, Dek? Hilang timbul dok. Kalau pagi naik suhunya, tapi kalau malam sudah turun. Oke, jadi pagi naik ya panasnya. Pernah Ki memang sebelumnya cek suhu tubuh tak, Dek Fajar? Belum pernah dok. Oh, belum pernah di sakit kepala Ki juga, Dek? Sakit dok. Oke. Ini sakit kepala tak, Dek Fajar, sudah berapa lama? Selama demam dok. Oke, selama demam berarti sudah 3 hari, Dik. Ya. Ini sakit kepala tak menyeluruh kah atau sebagian, Ji, Dek? Menyeluruh sih dok. Dek Fajar alami Ki juga flu atau batuk, Dek? Tidak dok. Tidak, jadi Ya. kalau nyeri dada, Dek? Tidak ada juga dok. Dek Fajar juga alami mual atau muntah? Alhamdulillah tidak dok. Bagaimana dengan mengantak, Dek Fajar? Tidak teratur sih dok. Karena terasa pahit di tenggorokan tuh. Oh, terasa pahit, jadi Iya. tenggorokan tak. Oke, bagaimana kita rasa badan tak sakit kah atau ngilu, Dek Fajar? Terasa sakit kayak ngilu-ngilu gitu. Oh, ngilu, Dik. Iya. Ngilu badan tak. Pernah Ki sebelumnya alami gejala yang sama seperti ini, Dek Fajar? Belum pernah dok. Belum pernah, Dik. Kalau punya penyakit terdahulu juga, Dek Fajar? Tidak ada dok. Bagaimana dengan keluarga tak, Dek? Apakah ada yang begini juga atau bagaimana? Tidak ada dok. Nggak ada. Jadi sebelumnya pernah Ki minum obat dari warung kah atau pernah Ki berobat sebelumnya, Dek Fajar? Belum pernah dok. Belum, Dik. Ada alergi makanan tak, Dek? Tidak ada sih. Oh, nggak ada. Jadi oke, baik. Jadi saya ulangi, Dik. Nama tak Fajar, kemudian umur 18 tahun, sebagai mahasiswa, tinggal di Jalan Bulu Bicara, kemudian demam sudah 3 hari, demam hilang timbul, pagi naik panasnya, Dik, sakit kepala selama demam, berarti sudah 3 hari, sakit kepala menyeluruh, kemudian makan tidak teratur karena tenggorokan terasa pahit, kemudian badan ngilu. Ada yang kita tambahkan, Dek? Itu sih dok. Tidak ada. Jadi Ya. untuk diagnosa sementara aku itu demam Ki, demam biasa. Tapi untuk memastikannya lagi, saya akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital sama pemeriksaan fisis. Apakah bersedia, Ki, Dek? Bersedia dok. Oke, baik. Mungkin bisa Ki dulu ke tempat tidur pemeriksaan, Dik. Baik, Dek. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital yang terdiri dari pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan suhu badan, pemeriksaan denyut nadi, dan pemeriksaan respiratory rate. Apakah Ade bersedia? Iya dok. Ade bisa berbaring di tempat tidur pemeriksaan sembari saya akan melakukan cuci tangan. Baik, Dek, untuk pemeriksaan pertama saya akan melakukan pemeriksaan tekanan darah untuk mengetahui tekanan darah Ade. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang pertama saya akan memasangkan manusia terlebih dahulu. Ya, saya akan meraba arteri brachialis untuk mengetahui sistolik palpatoirnya. Setelah mendapatkan sistolik palpatoid, selanjutnya kita pompa kembali 30 mmHg di atas sistolik palpatoid untuk menentukan sistolik dan diastoliknya. Bunyi sistolik pada saat pertama kali ada denyut, kemudian diastolik pada saat tidak ada denyut lagi yang terdengar. Dimana kita turunkan secara perlahan-lahan 2-3 mmHg. Oke, Dek, ditemukan tekanan Ade 100/80, dimana itu masih normal ya. Kemudian kita buka kembali mansetnya, lalu kita simpan. Selanjutnya saya akan melakukan pengukuran suhu tubuh dengan cara menggunakan termometer dan dikalibrasi terlebih dahulu, kemudian disimpan pada pos aksila. Maaf ya. Sembari untuk menunggu hasilnya 3-5 menit, saya akan melakukan perhitungan denyut nadi dengan meraba arteri radialis. Sambil saya perhatikan pula respiratory rate dari Ade. Ditemukan denyut nadi Ade sekitar 80 kali per menit, reguler, dimana itu normal, dan respiratory rate Ade itu 16 kali per menit, reguler, berarti itu juga normal. Kemudian saya lihat pengukuran suhu tubuh Ade
Suhu tubuh Ade 38 derajat ya, ini cukup tinggi, di atas normal. Alhamdulillah, untuk pemeriksaan tanda-tanda vital Dek sudah selesai. Baik Dek, di sini saya akan melakukan pemeriksaan status gizi, di mana saya akan melakukan pemeriksaan IMT dan lingkar perut. Apakah Ade bersedia? Bersedia dok. Yang pertama IMT, maka saya harus tahu berapa berat badan Ade dan berapa tinggi badan Ade. Yang pertama adalah berat badan, silakan naik pada timbangan dengan posisi badan tegak, kemudian pandangan ke depan tidak mengantongi apapun. Oke, diperoleh berat badan Ade 42 kg ya. Baik, sudah selesai, silakan turun deh. Oke, selanjutnya adalah pemeriksaan tinggi badan. Setelah saya akan melakukan pengukuran tinggi badan, silahkan berdiri pada tembok ini, di depan tembok ini. Tungkainya dirapatkan, kemudian badan tegak, pandangan ke depan ya. Diperoleh tinggi badan Ade 150. Berdasarkan tinggi badan Ade dan berat badan Ade, diperoleh 18,7 ya IMT-nya, dimana itu masih dalam rentan yang normal. Di sini saya akan melakukan pengukuran lingkar perut. Mungkin nanti ada rasa ketidaknyamanan. Apakah Ade bersedia? Bersedia dok. Oke baik, mohon maaf ya. Jadi yang pertama saya akan menentukan arkus kostanya, kemudian siasnya. Setelah itu saya ukur, kemudian mengambil titik tengahnya. Maaf deh, mungkin di bagian sebelah juga. Kita tentukan di mana arkus kostanya, kemudian siasnya. Kita ukur, kemudian mengambil titik tengahnya. Selanjutnya adalah kita lingkari. Maaf deh, mungkin bisa balik. Maaf ya. Ditemukan lingkar perut Ade 73 cm. Oke, untuk pemeriksaan lingkar perut sudah selesai. Baik deh, di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisis, mulai dari inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Mungkin nanti ada timbul ketidaknyamanan. Apakah Ade bersedia? Bersedia dok. Ade bisa berbaring pada tempat tidur pemeriksaan. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan mulai dari kepala sampai kaki. Oke, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk bagian kepala atau bagian rambut itu tidak ada kerontokan, kemudian dahi juga tidak ada luka atau kelainan yang lainnya. Alis juga tidak mengalami kerontokan, kemudian kelopak mata juga tidak membengkak, konjungtiva juga normal, kemudian pada hidung juga tidak ada kelainan yang lainnya, pada telinga juga tidak ada kelainan yang lainnya, kemudian pada bibir juga tidak ada pembengkakan. Coba bilang ada. Oke. Pada rongga mulut juga normal, kemudian pada bagian leher juga tidak ada kelainan, tidak ada juga pembengkakan pada kelenjar. Oke, baik. Tidak ada juga bunyi wheezing. Pada bagian toraks tidak ada kelainan, tidak ada pembengkakan, kemudian tidak ada juga kelainan pada dinding dada atau dinding toraks. Tidak ada pembengkakan juga pada daerah dada. Coba bilang 77. 77. Oke, getaran normal. Juga bunyi paru atau sodor juga normal. Coba tarik nafas. Keluarkan. Juga normal. Kemudian untuk regi abdomen, maaf deh, mungkin bisa ditekuk kedua kakinya. Silakan. Satunya lagi. Oke, baik. Tidak ada pembengkakan pada hepa. Bunyi pada regi abdomen juga normal. Perkusi juga pada bagian abdomen normal, hanya bunyi timpani. Tidak ada pembengkakan. Baik, mungkin bisa diturunkan. Ekstremitas atas dilihat pada bagian kuku juga normal, tidak ada pembengkakan dan yang lainnya. Sedangkan untuk bagian ekstremitas bawah itu juga normal, tidak ada pembengkakan, tidak ada luka. Alhamdulillah, baik deh, untuk pemeriksaan fisis sudah selesai dan semuanya normal. Selanjutnya saya akan memberikan obat kepada Ade. Mungkin bisa memakai baju kembali dan kembali ke kursi pemeriksaan. Baik deh Fajar, setelah saya melakukan anamnesis dan pemeriksaan lainnya, maka di sini saya akan memberikan resep obat ya untuk menurunkan demam
Dek Fajar dan meningkatkan nafsu makan Dek Fajar kembali. Agar Dek Fajar bisa melakukan aktivitas kembali seperti semula ya. Baik Dek Fajar, di sini saya memberikan 2 obat kepada Dek Fajar. Yang pertama adalah paracetamol untuk menurunkan demam Dek Fajar, konsumsi 3 kali 1 ya setelah makan. Yang kedua adalah multivitamin untuk meningkatkan nafsu makan Dek Fajar, dikonsumsi 1 kali 1 saat sedang makan ya. Jadi untuk paracetamolnya, kalau misalnya demamnya sudah turun, bisa tidak dikonsumsi lagi ya Dek. Semoga lekas sembuh ya, bisa melakukan aktivitas kembali dan insya Allah akan segera sembuh ya penyakitnya Dek. Silahkan untuk ambil ke apotek obatnya ya Dek. Oke. Terima kasih dok. Terima kasih ya Dek Fajar. Assalamualaikum. Assalamualaikum.